Hai 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 Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aquarius ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Empon-empon, dan kali ini saya mau bahas yang happy-happy aja ya. Kali ini aku mau bahas tentang harapan-harapan buat Aquarius, hidup baru untuk Aquarius ya. Kalau kemarin udah sedih-sedih, nah kali ini kita mau cerita tentang yang membahagiakan di depan. Yang berlalu udah berlalu, Bunda juga udah capek banget. Ternyata ikut baper gitu ya. Ikut baper tanpa disadari, masuk ke state yang rendah, masuk ke vibrasi rendah, dan itu ngefek banget ke Bunda ya. So kali ini Bunda mau cerita yang happy-happy aja ya. Oke, sayangku. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua Aquarius, so please be wise. Bijaksana ya, dan ini energinya bisa bolak-balik, bisa vice versa. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang merasa gelisah, tidak bisa tidur dengan nyenyak, jantung berdebar-debar, pikiran tidak bisa diam, saat ini kiranya cahaya ilahi masuk ke relung hatimu, menyembuhkan setiap luka-luka jiwamu, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan batin, dan memberikan kebeningan diri. Sehingga apapun yang kamu hadapi, persoalan yang kamu hadapi, kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Harapan atau kehidupan kamu di depan yang indah ya. Bagaimana kalau kehidupannya saat ini kacrut kacau? Halo sayang, yakin saja bahwa ada matahari dan pelangi di depan sana. Dan ini cocok banget ya. Ini puisinya atau energinya adalah a moment's joy. Ya. Jadi kayak pernah lihat yang namanya apa sih namanya? Gelas pasir atau jam pasir ya? Jam pasir, jam pasir itu kan apa ya, tetap berdiri gitu ya, tetap berdiri. Kalau misalnya nanti udah habis, tinggal dibalik lagi gitu ya, tinggal dibalik lagi. Nah sepertilah hidup ya sebetulnya, suka maupun duka itu kan memang saling bergantian ya, saling bergantian. Nah sukacita atau kebahagiaan di depan itu tergantung dari bagaimana hati kita memutuskan. Oke, apapun kondisi kamu saat ini, tapi kalau kamu memutuskan di depan, aku bahagia. Ya, kamu udah tahu nih di depan kamu adalah seseorang yang bahagia, kamu adalah seseorang yang sukses, kamu adalah seseorang yang penuh cinta. Gambarkan itu, tempelkan itu di dalam bayangan kamu, di dalam otak kamu ya. Dibayangkan seperti itu. Nah, itulah namanya a moment's joy. Ya, dan kita akan lihat peristiwa demi peristiwanya. Oke. Oops. Oke. Oh, jatuh 3 ya udah sekalian aja. Intricates in industry, the architect, the master artisan. Oh, ini kebanyakan masalah kerja ya. Oke, kita akan lihat. Ini keren banget sih. Ini tentang hidup ya. Ini tentang hidup kamu. Ya. Sorry kalau misalnya ini agak panjang. Ya, nanti kita akan afirmasi sama-sama di belakang. Seven of Scroll. Kelihatan nggak gambarnya ya?
Ini adalah gambar seorang pria yang sedang menata bangunan-bangunan ya. Ini sih kayaknya tuh bangunannya cuma sederhana, simple. Tapi kalau bangunan ini udah jadi ya, ini akan menjadi bangunan yang megah. Kayak istana gitu ya. Seperti istana, bangunan seperti istana. So, ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita ini senantiasa dilibatkan ya sebetulnya ya. Jadi Tuhan itu nggak lantas, oh hidup kamu tuh kayak gini, gini melewati, kamu harus melewati ini. Nggak seperti itu. Tuhan itu sangat adil dan sayang kepada kita. Kita itu dilibatkan untuk menata kehidupan kita sendiri ya. Jadi ya seperti itulah Tuhan. Banyak yang mungkin nggak tahu kalau misalnya sekarang mungkin miskin, terus kemudian hati terluka melulu ya. Kita sering mengira bahwa itu adalah kerjaan Tuhan. Enggak sayangku ya, enggak seperti itu juga, gabungan ya memang. Jadi Tuhan itu memberikan opsi, memberikan pilihan kepada kita. Kamu mau milih apa sih gitu ya. Memilih tapi tentu saja dilibatkan. Kamu dilibatkan untuk membangun hidupmu. Jadi bukan kamu diem aja. Kalau kamu diem aja, ya bangunan ini nggak pernah jadi dan nggak pernah selesai menjadi satu bangunan yang megah. Kalau kamu diem aja, hidup kamu tidak pernah menjadi suatu hidup yang megah, satu hidup yang berkelimpahan, satu hidup yang penuh cinta. Ya, kamu harus belajar sayangku untuk membangun hidupmu sendiri ya. Gambarkan dulu bahwa di depan itu hidupmu adalah berkelimpahan, sehat, penuh cinta. Nah saat ini yang terjadi dalam kehidupanmu adalah proses sayang. Ya namanya bikin bangunan, kan nggak mak bedunduk langsung tiba-tiba jadi bangunan yang megah kan. Ini kan bukan Bandung Bondowoso kan. Bener gak sih yang bangun candi itu Bandung Bondowoso bukan ya? Correct me if I'm wrong ya. Bunda lupa soalnya. Bener Bandung Bondowoso ya? Nah, kalau Bandung Bondowoso itu pun Bunda nggak terlalu yakin, nggak terlalu percaya beneran gitu ya. Bisa jadi dalam semalam. I don't think so ya. Tapi yang jelas saat ini apapun yang sedang kamu alami, sesakit apapun, sekacrut apapun hidupmu, kamu sedang menata kehidupanmu menuju satu bangunan. Kamu mesti punya gambaran dulu. Gambaran hidupmu yang berlimpah, penuh cinta, sehat ya. Dan di sini ada the architect. Kamu adalah arsitek dari hidupmu sendiri sayang. Sekali lagi, Tuhan itu melibatkanmu untuk membentuk realita kehidupanmu sendiri ya. Kamu adalah arsiteknya. Kamu gambar sendiri masa depanmu. Jadi ibaratnya kayak orang mau lagi perjalanan nih. Kamu mesti tahu dong tujuan kamu kemana. Oh tujuan kamu ke Jakarta. Dan kamu kan akan berjalan ke arah sana ya. Either kalau misalnya ternyata kamu jalannya lelet, ternyata kamu mampir-mampir melulu, ada warung Indomie mampir, ada warung kopi mampir, ada warung bakso mampir, dan berarti ya lama gitu loh. Tapi kan kamu udah tahu di depan itu Jakarta, kamu pergi ke Jakarta. Begitu pula hidupmu. Kamu gambarkan di depan bahwa kamu adalah seseorang yang powerful, yang berdaya guna, yang kuat, yang bahagia. Kamu adalah seseorang yang penuh cinta, kamu adalah seseorang yang sehat ya. Kamu even tidak perlu membutuhkan orang-orang lain gitu loh. Kamu cukup bahagia dengan dirimu sendiri gitu loh. Nah, itu digambarkan terlebih dahulu. Itu namanya kamu sedang merancang. Dan memang saat ini hidupmu memang mungkin kacrut, acak-adul ya nggak apa-apa. Namanya juga proses. Yang penting tujuannya ke depan itu kelihatan. Oke? Itu digambar dulu ya sayang. Dan hidupmu yang baru sayangku, the master of artisan. Hidupmu yang baru itu kamu tidak lagi hidup untukmu, untuk dirimu sendiri ya. Ada tugas, ada misi dari Allah untuk kamu lakukan di muka bumi ini. Ada pekerjaan ya dari semesta untuk kamu sendiri. Biasanya orang-orang yang tercerahkan itu hidup memang bukan untuk dirinya sendiri ya. Mereka akan berperan untuk makhluk hidup. Kayak misalnya apa? Kamu mungkin punya misi, kamu tergerak atau tertarik untuk menyelamatkan hewan-hewan, binatang-binatang, dan kamu akan hidup di situ ya. Akan tergerak untuk menyelamatkan, yaitu misimu gitu. Atau misalnya kamu pengen mendirikan panti asuhan. Masing-masing orang tuh berbeda-beda ya. Jadi itu muncul dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika sudah mencapai ini, ya, hidupmu tuh bukan kamu ngurusin lagi, tapi Tuhanlah yang akan mengurus hidupmu ya dong. Kamu
Kamu ngurusin bumi kok gitu. Kamu ngurusin pekerjaan-pekerjaannya Allah kok. Ya Allah yang kan mengurus kehidupanmu. Ini adalah hidup barumu dan ini adalah visi atau misimu di dalam kehidupan ya sayang ya. Kita akan lihat. Oke. Dalam hal apa? Dalam bidang apakah kira-kira? Segala kebahagiaan, segala keberlimpahan, cinta menjadi milikmu ya sayang. Oke. Di sini ada kemurnian, ada keceriaan. Innocence itu apa ya bahasa Indonesianya? Bukan gak bersalah sih. Innocence itu mungkin kepolosan gitu ya. Jadi apa ya, hidupmu itu, hidup barumu itu dipenuhi dengan kemurnian, keceriaan, dan kepolosan ya. Bagaimana caranya? Well, kamu tinggal mengarahkan atensi itu perhatian. Arahkan perhatianmu ke hal-hal yang gembira, arahkan perhatianmu ke hal-hal yang menyenangkan. Perbanyak nonton film yang lucu-lucu, jangan nonton film Korea yang menguras air mata. Perbanyak nonton kalau misalnya kamu memang sedang merindukan jodoh. Perbanyak nonton video-video orang yang menikah dan rasakan kebahagiaan mereka, turut berbahagia dengan mereka. Kalau kamu ingin hidup dalam berkelimpahan, perbanyak nonton kemewahan-kemewahan, perbanyak nonton kebahagiaan orang-orang yang mereka punya uang banyak gitu. Pelajari polanya, pelajari mereka hidup gimana sih. Mereka nggak sayang sama uang ya. Mereka nggak sayang sama uang. Jadi kamu bisa mengarahkan atensi kamu ke sana. Berbahagialah bersama dengan mereka seolah-olah itu adalah kebahagiaan kamu sendiri. Jangan sirik ya. Jangan sirik, jangan iri, tapi ikutlah berbahagia di sana ya. Oke. Apalagi di sini ya? Di sini ada keputusan. Ada pencapaian kreatif ya, pencapaian kreatif. Biasanya kalau hidup itu ruwet, hidup itu kacut, pikiran itu tertutup ya. Kamu jadi bingung gitu, aku tuh mau cari uang gimana caranya, aku tuh mau cari tambahan uang gimana caranya, aku mau cari jodoh gimana ya caranya ya. Ruwet gitu loh, tertutup, nggak tahu gitu mesti gimana, mesti ngapain. Tapi ketika kamu sudah bening nih, udah beres ya, yang penting tantrumnya selesai dulu. Intinya sih semua hal, semua masalah itu yang penting tenang ya. Ketika kamu tenang, itu tiba-tiba tuh kayak kompas di dalam diri tuh muncul tiba-tiba, cetuk gitu. Oh, kalau gitu aku melakukan ini deh. Ngapain gitu kira-kira. Nah ternyata ngapain itu tadi, ide itu tadi, itu bisa menghasilkan uang yang kemudian menjadi sumber atau aliran rezeki, berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kondisi finansial kamu. Atau tiba-tiba aja cetik gitu, kamu bisa nggak tahu ada ide apa, ternyata itu menjadi sarana untuk pertemuan kamu bersama pasangan hidupmu ya. Jadi bisa seperti itu. Akan ada pencapaian kreatif di depannya sayangku ya. Oke, apalagi? Pilihan, pengetahuan, illumination itu apa ya? Bukan Illuminati ya. Illumination itu adalah pencerahan ya. Pencerahan, apa ya? Hidupmu di depan itu akan berbuah, penuh kesuburan. Berbuah itu artinya hidupmu akan bermanfaat buat banyak makhluk, bukan hanya sekedar manusia. Banyak makhluk. Bisa hal yang simpel-simpel aja sih. Misalnya kamu terlibat dalam pergerakan mengurangi sampah plastik, atau kamu akan terlibat dalam pergerakan penghijauan. Kamu menjadi peduli gitu untuk menanam pohon. Ya, akan ada panggilan-panggilan seperti itu. Dan hidupmu tuh subur ya. Mungkin kamu di sini akan punya anak-anak. Subur, kamu akan menghasilkan sesuatu, berbuah-buah gitu, berbuah-buah kebaikan. Akan ada banyak kebaikan lahir dari dalam kehidupanmu ya sayang ya. Ini adalah hidupmu di depan ya sayangku, cintaku. Oke. Dan kira-kira dalam hal apakah ya? Oke, untuk percintaan, apa yang menunggumu? Jauh di lubuk hati kamu tuh sudah tahu jawabannya.
Lakukan apa yang menurut kamu benar. Oke. Untuk cinta, apa yang menunggumu? Oke. Sekalipun secara fisik kita berpisah, tapi secara jiwa kita senantiasa bersatu. Karena cinta itu mengatasi ruang dan waktu, tidak ada sesuatu yang hilang. Jadi di sini untuk kamu mungkin yang sedang merindukan jodoh, ya. Merindukan jodoh, mungkin memang secara fisik kamu sendirian gitu ya. Tapi secara jiwa kamu tidak pernah kesepian. Karena kenapa? Kamu ada cinta kok di dalam diri kamu ya. Ada cinta, tumbuhkan cinta terlebih dahulu di dalam diri kamu, dan kemudian cinta itu yang akan mengundang pribadi-pribadi yang baik di dalam kehidupan kamu ya. Oke. Dipeluk ya sayang. Kamu akan menemukan seseorang, dan ketika kamu bertemu dengannya, kamu itu kayak menemukan puzzle. Kamu akan merasa komplit gitu, kamu akan merasa lengkap ketika bertemu dengan dia ya. So, mungkin buat kamu yang sudah selama ini capek, lelah gitu ya, lelah berjalan, yakin saja bahwa di depan itu ada pasangan hidup kamu ya. Dan ketika kalian bertemu, itu kalian akan langsung, aduh, ini tulang rusukku yang hilang, aduh ini separuh hatiku yang hilang yang selama ini aku cari. Akan ada perasaan seperti itu. Oke? And what else? Apakah berkat semesta buat kamu ya? Untuk hidupmu yang baru. Untuk hidup yang penuh harapan. Yang menantimu. Akan ada satu perubahan besar yang membahagiakan. Big happy changes. Perubahan besar yang membahagiakan. Dan kamu akan sembuh, recovery. Kalau misalnya kondisi kamu saat ini acak adul secara finansial, dan akan ada perbaikan buat kamu ya. Recovery, akan ada kesembuhan di situ. Hatimu akan sembuh ya. Tapi tentu saja dengan tekad. Itu nggak bisa mak medunduk gitu aja. Harus melalui keputusan dan tekad kamu sendiri ya. Atau buat kamu yang mungkin selama ini kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk cinta. Kali ini akan terjadi recovery. Akan terjadi recovery ya. Kamu yang tadinya mungkin tuna asmara, kamu akan menemukan seseorang yang sayang sama kamu. Oke, kurang lebih begitu. Dan kali ini kita mau bersama-sama afirmasi. Kalian bisa mengikuti kata-kata yang Bunda ucapkan ya. Diikutin aja. Karena ini adalah afirmasi bersama-sama ya. Afirmasi bersama-sama, oke? Oke, kita bisa bersama-sama mengucapkan afirmasi ini. Kenapa ini perlu dilakukan? Tentu saja untuk sebuah menata kehidupan yang baru. Diperlukan sebuah sistem yang baru juga gitu di dalam pikiran bawah sadar kita. Sebenarnya sih mesti healing dulu ya. Teman-teman nanti silakan healing, tapi saat ini kita mau afirmasi sama-sama ya. Oke. Oke. Ketika aku menyerah, ketika aku berserah. Oke, saya ulang ya. Ketika aku menyerahkan keinginanku ke dalam semesta, maka aku menyelaraskan energiku dengan kehadiran dan kebersamaan seluruh makhluk hidup. Ini adalah afirmasi untuk menyelaraskan diri dengan semesta dan seluruh makhluk. Karena dengan selaras maka kita nggak akan kebentur-bentur lagi ya. Jalannya ringan karena sudah selaras. Ya.
mempercayai bimbingan spiritual, memberikanku kepastian dan kebebasan untuk terus bermimpi yang tinggi, sekalipun saat ini aku belum melihat hasilnya. Yakin saja ya sayang, yakin saja akan mimpi-mimpimu. Bayangkan saat ini, kamu di masa depan. Kamu di masa depan seperti apa? Bayangkan, saat ini kamu adalah seseorang yang mulia. Kamu adalah seseorang yang dicintai. Kamu adalah seseorang yang memiliki kontrol dan kendali atas hidup kamu sendiri. Kamu tidak lagi menghamba kepada orang lain. Bayangkan bahwa kamu adalah seseorang yang berkelimpahan, berlimpah. Tidak lagi masalah. Kamu bisa bersedekah, kamu bisa memberi, kamu bisa berbelanja tanpa pusing-pusing tentang masalah uang. Rasakan energi keberlimpahannya. Tersenyum. Tiada kata-kata apapun yang lebih bisa mewakili keadaanmu di masa depan selain terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih powerful atau lebih tepat selain terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, merasa bahagia akan membawaku lebih jauh lagi kepada apapun yang aku butuhkan. Merasa bahagia akan membawaku lebih jauh lagi kepada apapun yang aku butuhkan. Oke? Well, kesayangan. Oke, Aquarius, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu dan kamu mau ngeklaim readingan ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk reading, boleh nyalakan loncengnya karena Bunda sering live ya. Pada saat live itu siaran langsung di YouTube, bisa disimak bareng-bareng, jadi supaya nggak ketinggalan nyalakan loncengnya. Well, Aquarius, aku mendoakanmu segala ketenangan, segala kebaikan, segala kebahagiaan, kegembiraan untuk kamu Aquarius ya. I love you Aquarius, bye-bye.